Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Nurmanli Aman. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Nurmanli Aman adalah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal. Pernah menjabat sebagai diplomat, khususnya Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Turki sejak tahun 1977 sampai tahun 1980. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau seorang patriot kemerdekaan bagian dari angkatan tahun 1945, serta tokoh militer dan diplomat Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat lahirnya di Sragen Hindia Belanda dan sekarang adalah Jawa Tengah Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nurmanli Aman berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan berbagai operasi militer awal di Sumatera. Seperti pada Barisan Pemuda Republik Indonesia dan Komando Sumatera. Dan sebagai perwakilan United Nations Commission for Indonesia atau Truce Agreement. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikannya adalah sekolah dasar hingga Algemene Middelbare School di era Belanda sejak tahun 1929 sampai tahun 1942. Lalu dilanjutkan kemudian dengan kursus diplomatik sejak tahun 1951 sampai tahun 1952. Dan Political Science and International Relations di Melbourne sejak tahun 1956 sampai tahun 1958. Serta Advanced Management Program di Harvard sejak tahun 1963 sampai tahun 1964. Beliau juga belajar di pendidikan militer intelijen dan staf komando di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat sejak tahun 1960 sampai tahun 1966. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memulai karir sejak tahun 1945. Menjadi perwira komando di berbagai daerah seperti Sumatera. Dan terlibat dalam misi damai hingga jabatan strategis di kementerian atau lembaga ketahanan nasional dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Beliau menerima sejumlah medali dan penghargaan tinggi, seperti Bintang Gerilya, dan Bintang Sewindu, dan Bintang Kartika Eka Paksi kelas 3, dan Satya Lancana Perang Kemerdekaan 1, dan Satya Lancana Perang Kemerdekaan 2. Dan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, dan Satya Lancana Penegak, dan Satya Lancana Dwijasista. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Nurmanli Aman merupakan salah satu perwira tinggi yang menandai generasi awal militer Indonesia, yang berkembang dari medan revolusi kemerdekaan menuju panggung diplomasi internasional. Keterlibatan beliau dalam dunia militer dimulai sejak masa awal kemerdekaan. Ketika bergabung dalam barisan-barisan perjuangan di Sumatera. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Nurmanli Aman termasuk ke dalam Angkatan Pejuang tahun 1945, yang tidak hanya memegang senjata, tetapi juga menjalankan peran politik dan intelijen dalam membangun struktur negara yang baru merdeka. Dari sudut pandang kemiliteran, perjalanan karir Nurmanli Aman memperlihatkan pergeseran peran militer dari arena tempur ke bidang intelijen strategis dan manajemen militer nasional. Setelah bertugas sebagai Kepala Staf Resimen di Palembang dan terlibat dalam pengorganisasian pasukan-pasukan pemuda, Nurmanli Aman bertransformasi menjadi salah satu arsitek intelijen Angkatan Darat. Penugasan beliau ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan keterlibatannya dalam Badan Intelijen menunjukkan bagaimana Tentara Nasional Indonesia pada era tahun 1950 sampai tahun 1959 dan tahun 1960 sampai tahun 1969 mengembangkan sistem pertahanan berbasis pengetahuan strategis dan komunikasi internasional.
Keberadaan beliau dalam struktur militer bukan semata sebagai komandan lapangan, tetapi juga sebagai perencana kebijakan pertahanan yang memahami pentingnya diplomasi militer. Dari sisi pendidikan dan pengembangan kapasitas, Nurmanli Aman menempuh jalur pendidikan yang sangat jarang dimiliki oleh perwira tinggi pada zamannya. Selain pendidikan dasar dan menengah yang diselesaikan di bawah sistem Hindia Belanda, beliau juga mendapatkan pelatihan diplomasi dan hubungan internasional di Australia dan Amerika Serikat. Keikutsertaan dalam program Political Science di Universitas Melbourne dan Advanced Management Program di Harvard Business School mencerminkan keberpihakan negara pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang strategis. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membangun kader-kader yang mampu berdiplomasi di tingkat global tanpa mengorbankan nilai-nilai nasionalisme. Dari perspektif hubungan internasional, penugasan Nurmanli Aman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Turki menandai fase penting dalam diplomasi bilateral Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Turki sebagai negara berpengaruh di dunia Islam dan geopolitik Asia Eropa menjadi mitra strategis dalam perluasan pengaruh Indonesia di luar kawasan Asia Tenggara. Dalam masa jabatannya, Nurmanli Aman dipercaya tidak hanya untuk mempererat hubungan politik antar negara, tetapi juga menjembatani kerjasama dalam bidang kebudayaan, pertahanan, dan pendidikan. Penempatan beliau di Ankara mencerminkan kepercayaan Presiden Soeharto terhadap perwira yang memiliki kombinasi kecakapan militer dan keterampilan diplomatik yang mumpuni. Dari sudut pandang historis dan memori nasional, kontribusi Nurmanli Aman seringkali tidak mendapat sorotan luas seperti tokoh-tokoh populer lainnya. Namun dalam catatan sejarah internal militer dan diplomasi Indonesia, nama beliau termasuk dalam jajaran tokoh penting yang ikut membangun reputasi Indonesia sebagai negara merdeka yang aktif dalam hubungan internasional pasca Perang Dunia II. Kiprah beliau dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan, termasuk keterlibatannya dalam Komisi Tiga Negara dan United Nations Commission for Indonesia, menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui diplomasi damai. Dari sisi penghargaan dan pengakuan negara, Nurmanli Aman menerima berbagai tanda kehormatan yang mencerminkan nilai jasa dan pengabdiannya dalam berbagai bidang. Penerimaan tanda jasa seperti Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, dan Satya Lancana Perang Kemerdekaan II, serta penghargaan dari institusi pertahanan dan pendidikan menegaskan bahwa beliau dipandang sebagai tokoh yang berjasa dalam mempertahankan dan membangun negara dari berbagai lini. Kepemilikan tanda jasa Dwija Sista juga menunjukkan kiprah beliau dalam bidang pendidikan militer. Sebagai pengajar dan pembina generasi perwira berikutnya, dari perspektif etika profesi, Nurmanli Aman dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi prinsip disiplin, dedikasi, dan integritas dalam berbagai peran yang diembannya, baik sebagai komandan militer, pengajar, perencana strategi, maupun diplomat. Beliau menjalankannya dengan orientasi pelayanan terhadap negara dan rakyat. Dalam konteks sosial, beliau menjadi simbol generasi awal Republik Indonesia yang berhasil menjembatani peran militer dan sipil dalam pembangunan nasional tanpa menciptakan dikotomi yang merugikan stabilitas negara. Keseluruhan perjalanan hidup Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Nurmanli Aman memperlihatkan kompleksitas peran seorang prajurit dalam masa transisi nasional. Dari perjuangan kemerdekaan, stabilisasi negara pasca kolonial, hingga keterlibatan dalam percaturan diplomatik global, warisan beliau adalah representasi dari dedikasi lintas bidang yang menjadi contoh bagi generasi penerus baik dalam lingkungan militer maupun diplomasi nasional. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Nurmanli Aman belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia hingga saat video ini dibuat.
Namun apabila dilihat dari rekam jejak dan kontribusinya, Nurmanli Aman memiliki kualifikasi dan jasa yang sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan sejak tahun 1945. Perwira tinggi Angkatan Darat yang aktif dalam operasi militer dan intelijen strategis. Pendidik militer, perwakilan dalam forum internasional seperti Komisi 3 Negara dan United Nations Commission for Indonesia, serta menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki. Dalam perspektif sejarah, Nurmanli Aman termasuk bagian dari generasi angkatan tahun 1945 yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan di medan perang, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam kancah diplomasi global pasca perang. Dedikasi beliau terhadap negara melalui bidang militer dan diplomatik menjadikannya salah satu tokoh yang memiliki jasa besar dalam mempertahankan dan membangun kedaulatan Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan kontribusinya yang multidimensi dan pengabdiannya yang berkesinambungan bagi negara, terdapat landasan moral dan historis yang kuat untuk mengusulkan nama beliau sebagai pahlawan nasional. Meskipun pengesahan formalnya belum terjadi hingga saat ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.